Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman pemilih, berjumpa lagi dengan podcast KPU Kabupaten Bogor, KPU Corner. Bersama saya hari ini setelah hadir anggota KPU Provinsi Jawa Barat Divisi Sumber Daya Manusia, Divisi SDM dan Litbang ya, kalau nggak salah. Beliau adalah Pak Doktor ya. Nama aja. Pak Abdullah Syafi'i. Siap. Pak Abdullah Syafi'i ini sebelum menjadi KPU Provinsi Jawa Barat, beliau menjabat sebagai anggota KPU Kabupaten Cirebon. Siap. Tapi periodenya nanti kita gali lebih dalam ya teman pilih. Nah, baik, kita sapa langsung Pak Syafi'i. Selamat datang nih Pak Syafi'i. Terima kasih Pak Eri, Ketua KPU Kabupaten Bogor yang luar biasa. Terkenal ini. Ya memang Nama saya. Ya betul, Pak Syafi'i ini memang luar biasa. Beliau sangat istiqomah, betul, sangat istiqomah ya Pak Syafi'i ya di KPU. Amin. Bersama teman-teman gitu menyemangati. Dan bisa diceritakan Pak Syafi'i latar belakang, cerita perjalanan sebelum kemudian hari ini menjabat sebagai anggota KPU Provinsi Jawa Barat. Silakan Pak Syafi'i. Ya, terima kasih Pak Eri, Ketua KPU Kabupaten Bogor yang luar biasa. Jadi saya Abdullah Syafi'i, saya lahir asli di Cirebon sejak kecil ya, SD, SMP, SMA saya di Cirebon. Kemudian saya kuliah di Universitas Pajajaran tahun 91 masuk ya, selesai 97 biasa. Kita namanya aktivis nggak boleh cepat-cepat. Nggak boleh cepat-cepat. Itu masa yang sangat mewah itu. Nah, harus saya sangat mewah. Iya. Menjadi mahasiswa kan mahal ya. Mahal, betul. Jadi ya kita dulu aktif biasa kan di organisasi, intra, di senat, mahasiswa dari mulai jurusan sampai ke universitas ya. Kemudian di ekstra universitas kita juga aktif di Himpunan Mahasiswa Islam. Dulu saya sempat juga waktu SMA di IPNU ya, Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Jadi ya aktivis itu udah menjadi pendarah daging. Bagian daripada urat tadi. Saya juga dulu kalau ke Jakarta main ke kemana-mana, saya nggak pernah membeda-bedakan kawan dari manapun. Kadang saya tidur di Diponegoro, kadang saya tidur di Bunga, kadang waktu di Jogja, di Dagen, ya biasa aja. Kita kan mencari sahabat kan gitu kan. Jadi gitu, jadi pendidikan saya S1 di Universitas Pajajaran, S2 saya di UI, Universitas Indonesia, ngambil Magister Perencanaan Kebijakan Publik. MPKP ya Pak ya. Aduh, luar biasa itu. Kenapa MPKP? Karena ternyata banyak juga tokoh-tokoh yang kuliahnya di situ. Oh benar. Tokoh-tokoh itu. Saya bilang, kayak keren juga nih Magister Perencanaan Kebijakan Publik kan, keren banget namanya. Udah mempersiapkan menjadi pengambil kebijakan. gitu. Jadi ya saya lama bekerja di Jakarta, hampir 15 tahun lah. Kemudian saya memang bertekad selepas umur 40 tahun itu saya kembali ke daerah, ke Cirebon, karena saya juga orang tua ada sekolahan, ada yayasan, ada pondok pesantren juga yang kita mau kembangkan. Kemudian ya pada saat itulah kemudian ya, sambil ya kita aktivitas publiknya nih harus kita ikut juga. Oh iya. Nah, boleh tuh ya. Ke KPU kan, pemilihan umum. Karena kalau kita hanya mengurus kepada sektor kita sendiri kan, kita nih sayang nih kayaknya kalau kita apalagi track record kita sebagai aktivis kan sayang. Kita kan biasa datang ngumpul sama teman-teman ngopi kan gitu kan. Iya. Diskusi, debat. Dan saya kira isu-isu tentang demokrasi ini kan penting sekali yang harus kita kembangkan. Pada saat itu kan saya ikut masuk di KPU Kabupaten Cirebon 2018-2019, kemudian 2009-2014 ya. 2013. 2013. Ya, 2013. Kemudian saya berhenti karena ada beberapa pekerjaan di Jakarta yang waktu itu sepertinya menarik gitu kan. Menarik dibanding KPU ya Pak ya. Dan saya 2018 14 2019 yang berarti kan. Oh ya, 2017 2018 2023 apa 22 ya, yang sebelum 2017
sekarang kita 2023 ya, berarti 2019, 2014, 2019. Oke. 2014, 2019, kemudian kita masuk 2019, 2014. Oh ya, 2024, ya, 2023 ya. Iya. Nah sekarang takdirnya saya di KPU Provinsi Jawa Barat di divisi sumber daya manusia dan penelitian pengembangan. Jadi itu ya, nah ini Dan ini SDM. tapi tentunya kita kan Pak, namanya kelembagaan KPU, kita bertanggung jawab terhadap semua aktivitas, tidak hanya di divisi kita, karena kita sifatnya kolegial, tentu kita juga mempertanggungjawab terhadap semua tahapan yang diselenggarakan oleh KPU. Ini kalau Pak Heri ini kan udah paham sekali, senior nih kepemiluan. Aduh, seniornya itu Pak Sapi itu. Jadi saya kira kita punya concern yang sama tentang pengembangan demokrasi, kepemiluan yang regulated, yang kemudian sudah diatur secara hukum dengan baik ya. Saya concern memang pada bidang-bidang itu ya, kita implementasikan kita meningkat darah aktivis kita kan. Betul. Dan juga hasil kuliah di Unpad dan di UI itu diimplementasikan di dalam lembaga KPU Provinsi Jawa Barat. Itu ya Pak Sapi. Bagian dari komitmen. Bagian daripada komitmen. Iman, ilmu, dan amal. Nah, ini beramal kan? Amal. Masih nempel di Pak Sapi. Iya, itu kan ini apa namanya, nilai dasar perjuangan kita kan. Betul. Nah, bisa diceritakan nggak Pak, pimpinan Pak Sapi ini senior saya ini jadi saya panggilnya apa sebenarnya? Jadi pimpinan bisa diceritakan kebijakan KPU Provinsi Jawa Barat terkait dengan SDM dan juga Litbang khususnya ya, karena Litbang ini kan sama sekali jarang nampaknya untuk dipublikasi atau mengeluarkan kebijakan-kebijakan ini kan aspiratif begitu sifatnya. Nah, mungkin seperti apa gambaran kebijakan untuk di sektor atau di divisi Litbang, dan juga mungkin nanti SDM bisa diceritakan juga. Iya. Ya, jadi kalau SDM tentu kita mengetahui bahwa salah satu yang kita rumuskan ini kan tentang SDM di KPU secara keseluruhan di wilayah Jawa Barat. Tentu kita menangani, saya berhitung pada proses penyelenggaraan pemilu 2024 nanti itu ada sekitar 1,3 juta lebih yang terlibat secara langsung sebagai SDM KPU di wilayah Jawa Barat. Iya, betul sekali. Itu sekitar 1,3 juta. Bayangkan bahwa itu sangat besar, dan itu semua datanya juga ada di kita, ada di sistem informasi yang kita kembangkan di KPU, siapa itu kan. Ya, itu datanya nanti dengan KPPS kita ya sekitar 1,3 juta. 1,3 juta ya. Jadi gitu kan, tinggal kita kalikan berapa banyak kabupaten kota di wilayah kita, berapa banyak kecamatannya, karena kecamatan ada PPK kan, PPK ada 5 ditambah 3 sekretariat, atau 2 tenaga pendukung, jadi 10 tuh setiap PPS kita ada 3 tambah kita ada 2 ada ya. Nah, kemudian kita ada KPPS 7 plus 2 ditambah petugas ketertiban kan. Belum kita ditambah patroli yang kemarin kan. Iya, betul. Nah, itu kalau kita pada hari H secara langsung saya hitung sekitar 1,3 juta lebih. Soal itu yang akan terlibat dalam proses kepemiluan kita nanti. Jadi ya tentu SDM sebanyak itu harus kita kelola sebaik-baiknya, tentu dengan prinsip-prinsip yang ada di kode etik dan kode perilaku yang ada di di KPU. Nah, tentu itu yang kemudian kita jaga, karena salah satu tupoksi tugas dan wewenang di kita itu adalah pembinaan etik SDM kita. Nah, itu yang segera menjadi tantangan kita, karena ya kita paham bahwa pemilu ini adalah ruang politik, tentu kalau istilah pimpinan kita adalah konflik yang dilegalkan. Jadi di situ ada nuansa persaingan, di situ ada nuansa saling mempengaruhi. Nah, saya kira di sisi itu kita butuh SDM yang benar-benar sesuai dengan prinsip-prinsip kode etik yang kita miliki. Nah, ini rencananya kita kan ada evaluasi kinerja juga yang kita lagi mau terapkan ke bawah untuk dijalankan sebaik-baiknya ke KPU Kabupaten Kota. Kemudian nanti di bulan Desember kita sudah harus proses pembentukan KPPS. Oh, Desember akhir mungkin ya Pak Sapi. Ya, kita akan mulai proses dari awal. Sekarang sih kita
kita kan untuk kabupaten kota kita ada 16 kabupaten kota kan sedang proses seleksi menunggu penetapan. Kemudian ada 9 yang lagi berproses yang menuju 10 besar. Kemudian ada 2 lagi yang baru memulai proses seleksi di Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Garut ya. Jadi artinya SDM kita memang demikian besar dan kita perlu dikelola sebaik-baiknya ya, mulai dari database-nya dan seterusnya ya. Juga aspek-aspek dari pengelolaan SDM di kesekretariatan. Itu menarik ya. Tentu kita juga kan harus fokus juga, kita ingin punya SDM yang benar-benar berkemampuan profesional sesuai dengan prinsip-prinsip di KPU tentunya. Nah ini yang kemudian saya kira tidak ringan tentunya buat kita ketika kita menangani SDM dengan wilayah demikian luas, dengan DPT terbesar se-Indonesia. Se-Indonesia, betul. Urutan satu kan demikian kan luar biasa kalau kita nangani 5 juta atau 35 juta. 35 juta pemilih ya? 14901 kan. Itu kan sangat banyak itu. Betul. Nah, Kabupaten Bogor ini kan dengan DPT terbesar di wilayah Jawa Barat. Iya, di Jawa Barat. Ini sekitar sangat besar sekali, 3 juta lebih kan ya Pak? 3,8 juta terbesar se-Indonesia untuk tingkat kabupaten. Dengan kabupatennya terbesar se-Indonesia. Kalau provinsi urut ke-14. Nah ini kan luar biasa sekarang. Artinya kita hari ini podcast di tempat yang terbesar wilayah kabupaten. Nah ini kan menarik saya kira, dan semua harus belajar dari proses keberhasilan KPU Kabupaten Bogor ini dalam proses pelaksanaannya. Saya kira ya tantangannya tentu berbeda-beda setiap kabupaten kota, tapi bahwa kita mengelola DPT, jelas bahwa DPT adalah itu yang akan kita kelola selanjutnya dalam konteks sebagai pemilih. Nah, itu yang kedua, yang Litbang, saya kira Litbang kita memang di KPWRI kan ada Puslitbang ya, dan pengembangan. Nah kita memang sedang mengembangkan juga apa sih kebutuhan-kebutuhan yang kemudian kita perlu lihat ke depan. Saya sekarang lebih melihat ada aspek pertama yang linear dengan yang pertama tadi adalah aspek pengembangan SDM. SDM yang ingin kita kembangkan ke depan, SDM seperti apakah yang cocok dengan wilayah baru sekarang. Kenapa? Karena sekarang segmen pemilih kita kan hampir lebih dari 53% itu adalah generasi Y dan Z. Oh, generasi Y dan Z ya, milenial dan generasi Z ya. Tapi kita ini masih masuk generasi Z ini pimpinan ini ya, masih karena 40 sampai 50 karena ini kan agak itu udah pas, dan kelihatan generasi masih generasi Z, jadi cocok lah. Masih bisa nyambung sama generasi milenial. Nanti kalau ini kayak seperti kegiatan tadi ya, nonton bareng itu cocok itu. Jadi memang kita banyak di situ kayak Bebet. Iya, akhirnya cocok gitu nanti kalau tampil di ini kan di kalangan-kalangan, dan itu segmen yang besar 53% lebih. Itu penentu hasil pemilu 2024 besok ya, Itu kalau mereka aktif sebagai pemilih dan kemudian data ke TPS menggunakan hak pilihnya. Tapi tentu kita juga berharap aspek yang kedua, mereka itu menjadi bagian dari yang mensukseskan pemilu secara aktif. Jadi bukan sekedar datang untuk memilih, itu tentu yang pertama. Tapi yang kedua, mari kita terlibat sebagai mensukseskan ini. Betul. Kenapa tadi saya sampaikan salah satu waktu pembentukan PPK PPS Pantalni dan KPPS itu ada porsi untuk kalangan pelajar dan mahasiswa. Itu diharapkan dan kemudian syarat yang keempat itu ya diutamakan yang memiliki pengetahuan IT ya. Jadi ya ke depan saya kira generasi milenial ini kan generasi yang kemudian ketika bangun tidur tidak mencari sarapan ya, mencari handphone. Carinya handphone. Udah status. Iya, statusnya siapa? Siapa? Kemudian mantan statusnya mantan kan gitu kan? Mantan atau statusnya ini kan? Bobo. Ke depan. Nah gitu. Jadi mereka yang ketika bangun tidur itu sudah punya concern untuk mencari informasi. Jadi kalau dan mencari tadi gadget yang kemudian mereka miliki. Jadi kalau kita bisa masuk ke kalangan itu dan membuat mereka itu menjadi pendorong untuk prosesnya suksesnya pemilu akan sangat bagus. Coba lihat, kita bayangkan Kak Heri ini misal coba upload informasi dari KPU
berapa besar yang like, berapa Iya. besar yang share. Iya, iya. Coba kita minta tolong teman adik-adik kita yang mahasiswa. Tolong upload kata-kata ini aja yang mirip dengan kata-kata kita hari ini. Iya. Atau kita nih sekarang nih podcast nih. Iya. Ngajak mahasiswi, ngajak mahasiswa atau mahasiswi yang kemudian punya jejaring komunitas yang luas. Itu yang like bisa ribuan, yang nonton bisa ribuan. Betul. Saya punya pengalaman cepat. Nah, waktu itu ada pelatihan. Kita agak frustasi untuk mengembangkan media sosial kita. Yeah. Saya ajak dia, udah tolong bikinin kata-kata gini yang mirip dengan kata-kata yang saya sampaikan tadi. Oke. Tapi dibuat dengan bahasa kekinian. Dengan bahasa kekinian. Bahasa mereka. Dengan bahasa mereka, dengan profilnya dia, dan dia yang ngomong dengan bahasa yang sama dengan kita. Itu hampir 100 kali lipat lebih banyak subscribernya, like-nya, kemudian retweet-nya dan repost-nya. Itu saya lihat, begini berarti pesan kita itu kita capek-capek bikin itu belum tentu akan sampai. Betul. Dibandingkan kita menggunakan media tangan dari generasi tadi yang memang di komunitasnya, dan kalangan itu saya kira ya mau nggak mau harus kita ajak menjadi bagian dari mensukseskan pemilu ke depan kan. Itu sebetulnya sangat generasi itu kan tidak tersentuh saja secara masif ya, artinya mungkin mereka tahu, tapi tadi bayangkan kita nonton barengan berapa banyak generasi itu. Coba satu orang punya komunitas 200-300 lebih kalau mereka kan ribuan kali berapa yang hadir tadi 50 atau 100 udah. Kalau 100 kali 100 saja udah berapa? 10.000. Iya, betul. Yang akan melihat informasi yang kita sampaikan. Iya, betul. Nah, kalau kita misalnya dari saya ngomong nih, ya mungkin paling 150 itu udah jago aja. 200 udah jago gitu kan. Kalau sekarang misalnya nih, cari kalangan baru. Iya. Nah, kita bisa jadi kita menyentuh komunitas yang lain ya. Iya, betul. Nah, kalau komunitas saya misalnya, paling segitu-gitu. Iya, segmentednya itu hanya situ saja misalnya kan. Nah, itu pentingnya saya lihat kita melibatkan generasi milenial tadi untuk mensukseskan pemilu. Tentu trik caranya ya bisa berbeda-beda ya. Saya punya anak yang masih generasi milenial juga. Mereka jauh lebih terampil menggunakan gadget daripada kita kan. Jadi mereka kita mintakan ngomong sedikit, ayo datang ke pemilu. Bisa jadi udah ratusan ini kan. Orang sadar nih. 14 Februari pemilu. Kalau kita ngomong bosan. Gitu. Tapi pakai generasi mereka, bahasa mereka, di komunitas mereka, seusia mereka, itu akan lebih masif, akan lebih banyak ya pimpinan ya. Itu yang kemudian bisa jadi mendorong kalau kita tadi ke generasi muda untuk menjadi pemilih nantinya. Apalagi yang sekarang eranya AI kan. AI Artificial Intelligence yang mungkin jadi menarik gitu kan. Bagaimana pemilu dalam pendekatan artificial intelligence harus satu podcast sendiri. Satu podcast. Saya rasa nanti anak-anak muda yang tampil. Jangan-jangan nanti yang hadir begini bukan kita secara fisik ini, tapi wajahnya kayak kita gitu kan. Seolah-olah podcast gitu ya. Bayangkan pemilu nih kalau AI masuk nih. Betul. Artificial intelligence masuk nih. Kita bisa bayangkan bagaimana visi misi itu dibangun dengan menggunakan AI. Iya, kebayang gitu. Benar. Gak usah pusing-pusing bikin referensi literatur segala macam, tinggal masukin AI, tema kepemiluan, program kerja 5 tahun ke depan presiden wakil presiden apa, DPR RI apa, dimasukin itu udah dulu jadi itu loh. Jadi sudah itu tinggal dokumentasi. Waduh, iya betul itu. Ya, dan kita masuk ke era itu kan. Ada tantangan tersendiri itu ya, ini sendiri. Dan betul. Kita mau nggak mau masuk di era itu. Kalau enggak ya kita ketinggalan. Masa kita kan nggak mau juga anak-anak generasi milenial ini menganggap KPU kuno ya betul. Kita harus masuk ke generasi itu, dan menurut saya kita masuk, bisa juga kita mengajak mereka di komunitas yang ikut mensukseskan pemilu dari segmennya masing-masing. Betul. Itu seperti salah satu puisi itu. Anakmu bukan anakmu, tapi anak panas zaman.
Jadi KPU harus seperti itu, menyesuaikan dengan zamannya seperti Nah, apa kan? itu Khalil Gibran itu. So, sekali itu langsung tawa ya Masa itu Iya. ya Allah aja. Karena mereka anaknya zaman. Betul anak zaman. Jadi KPU harus bisa menyesuaikan dengan ritme perubahan zaman, pergerakan zaman. Nah itu yang kemudian menjadi tantangan tersendiri di Litbang KPU provinsi dan KPU ya pimpinan ya. Saya kira ke depan kita akan mengarah ke tadi ya, bahwa segmentasinya adalah generasi baru. Iya betul. Yang terpenting mahkota pemilu, mahkota demokrasi itu adalah datang ke TPS, nyoblos surat suara, masukkan ke dalam kotak. Itulah mahkotanya pemilu itu. Ya. Kan nggak mungkin digantikan artificial intelligence itu pimpinan, nggak mungkin. Nah, tinggal kemasan aja packaging bagaimana orang datang ke TPS. Nah, Karena ada beberapa negara maju juga dan tadinya e-voting, akhirnya balik lagi dengan manual, datang ke TPS, nyoblos, masukin ke kotak suara. Menarik. Nah, satu lagi nih, mungkin Siap. pimpinan tadi kan kita sudah jalan ya, ngecek kesiapan gudang logistik pemilu nih. Ya. Nah, pimpinan ini kan berpengalaman menata gudang juga nih, persiapan gudang logistik ya, khususnya bukan gudang ya, tapi logistik kepemiluannya ini. Itemnya banyak sekali nih pimpinan. Ya. Problemnya juga banyak sekali, tantangannya banyak, dan solusinya juga banyak. Nah, gimana pimpinan? Bisa diceritakan nggak kalau pengalaman pimpinan sebagai dalam pengelolaan logistik, lalu melihat gudang KPU tadi dengan logistik kita yang cukup masif ya, bisa diceritakan pimpinan? Ya, tadi kita kunjungi ke gudangnya KPU Kabupaten Bogor ya, untuk pemilu 2024 ini saya kira sangat bagus, menarik, dan kalau saya lihat pertama dari sisi sangat secure, sangat aman gitu kan, karena dalam wilayah yang kawasan Kawasan industri, bahkan ada objek vital nasional. Vital nasional. Kan kalau objek vital nasional pasti pengamanan kan ini kan luar biasa. Sudah berlapis ya. Berlapis. Kemudian yang kedua, saya lihat lingkungannya juga sangat menarik. Kemudian artinya aksesnya juga terjaga, atau tidak di lingkungan yang padat ya, secara lalu lintas. Kemudian yang kedua, secara tampilan luasan itu saya kira sangat memadai dengan DPT Kabupaten Bogor yang besar ini, 3,8 juta. 3,8 juta. Itu kita bisa membayangkan ini berapa besar yang logistik yang akan masuk. Pengalaman saya di Kabupaten Cirebon yang mengelola 1,6 jutaan, itu saja kita sudah terbayang bahwa berapa besar yang akan masuk dalam pengelolaan kita dari sisi logistik. Makanya tadi kita diskusikan, ini luar biasa, ada 2 lokasi yang besar-besar, kemudian terhampar secara luas, sehingga bisa terlihat dari pojok kanan ke pojok. Iya betul, tembus itu ya. Terus tidak ada sekat-sekat, tidak ada dengan logistik yang masuk. Tadi juga paletnya juga sudah tertata rapi, saya kira kan. Dan nanti tinggal bagaimana mengelola SDM yang akan melakukan pengelolaan logistik tadi. Jadi saya kira aspek pintu security juga sangat bagus, dan jika pun terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, ada akses-akses yang terjaga. Kemudian sarana-prasarananya juga saya lihat cukup memadai, toiletnya, musolanya, kemudian kantornya, kemudian nanti misalnya parkir luas, terus saya lihat sangat memadai dengan lokasi yang tadi. Nanti saya optimis dengan tentu dengan manajemen pengelolaan logistik yang baik, supply chain yang terjaga dengan baik. Artinya masuknya kapan, keluar kapan, terkelola logistiknya itu tentu saya optimis KPU Kabupaten Bogor ini akan sukses menyelenggarakan pemilu 2024 dan pengelolaan logistiknya secara baik. Amin ya rabbal alamin. Amin. Jadi setelah tadi pimpinan ngecek gudang, kemudian mengikuti membuka acara nonton bareng di kampus di Universitas Juanda. Nah, bisa mungkin terakhir nih pimpinan nih, bagaimana kesan pertama pimpinan masuk Kabupaten Bogor, masuk ke dalam tahapan yang sudah tinggal 100 sekian hari lagi ini menuju pemungutan suara, terkait kesiapan, kemudian kegiatan, dan juga infrastruktur semuanya yang sudah ruang podcast semacam ini. Bagaimana pimpinan melihatnya dan menilainya? Ini terakhir pimpinan nih. Tadi saya masuk ke ruangan podcast ini, saya lihat, luar biasa ini. Alatnya juga sudah terkelola dengan baik. Ini kameranya, ada mixernya, ada peralatan-peralatan yang lain.
sekarang saya kan Ketua KPU Jawa Barat kan berasal juga dari Kabupaten Bogor. Kabupaten Bogor kan. Sekarang dilanjutkan oleh Pak Heri, kawan saya juga. Saya kira ini luar biasa. KPU Kabupaten Bogor ini nggak banyak tentunya KPU yang memiliki sarana podcast demikian menarik. Ini indah ini. Iya, indah. Kawan-kawan nanti yang berkesempatan datang ke sini, saya kira harus mencoba podcastnya di sini. Nah, iya betul. Dan diwawancari oleh Ketua KPU Kabupaten Bogor yang luar biasa. Kita relax, kita berdiskusi. Ya, itu saya kira tadi pintu masuk dari kesehatan terkelola lah. Artinya menurut saya ini banyak hal yang harus kita belajar banyak dari KPU Kabupaten Bogor ini dalam pengelolaan dengan DPT terbesar tadi. Dan tentu ya aspek-aspek lainnya kita bisa belajar bersama-sama untuk kita tingkatkan bersama-sama. Semoga KPU di wilayah Jawa Barat ini bisa menyelenggarakan pemilu secara baik sesuai dengan prinsip-prinsip pemiluan yang kita sudah sepakati bersama di undang-undang. Jadi saya kira ya bravo lah KPU Kabupaten Bogor, luar biasa. Ini menarik, ini podcast. Terima kasih. Pujian juga di satu. Luar biasa. Kita sukses lah. Salam sukses lah. Makasih pimpinan. Baik, saya kira mungkin cukup begitu Karena pimpinan saya ini punya kesibukan luar biasa. Apalagi hari ini hektik nih, handphonenya nggak boleh mati tuh. Ya kan, karena menuju pengumuman KPU dari 16 kota kabupaten. Jadinya pada telepon biasa ini. Jadi saya harus sudahin dulu podcast pada kali ini. Itu pimpinan ya. Terima kasih atas undangannya. Ini luar biasa walaupun mendadak tapi menarik tuh saya kira. Gak terasa juga. Saya nggak tahu tonton 1 jam gitu. Saya selalu berbahagia kalau ketemu sama Pak Heri ini kan. Ketua KPU Kabupaten Bogor selalu. Iya. Makasih pimpinan. Pernah salah. Ya. Apa telepon? Saya teleponnya ke siapa? Kepencet telepon ke beliau. Obrolan saya jadi bocor juga. Ini ngomongin apa gitu kan? Yang tentang sapi itu banyak. Jadi malu saya. Jadi gak enak banget. Baik, terima kasih pimpinan. Ya, Pak Abdas Sumiki, ya, pimpinan KPU Provinsi Jawa Barat yang sudah cek kesiapan KPU Kabupaten Bogor untuk pemilu 2024 dan memang dandakan untuk didaulat menjadi narasumber di dalam podcast KPU Corner. Nah, kita sebut KPU Corner, KPU Better. Demikian dari saya teman pemilih, khusus untuk pemilih pemula, kemudian generasi milenial, silakan ikuti podcast KPU Corner, KPU Better dari KPU Kabupaten Bogor yang isinya bercerita tentang konten kepemiluan. Jadi kita menghadirkan para narasumber, para tamu yang memang punya kompetensi yang sangat teruji dan sangat luar biasa, integritas yang sudah teruji, yang sangat luar biasa. Oleh karena itu, ini menjadi teladan, menjadi pelajaran bagi teman pemilih semuanya. Dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KPU Bogor, KPU Better. Luar biasa. Ya begini pimpinan.